wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nur Sofa Inarah. Saya salah satu guru bimbingan dan konseling di Mahadalur Arkom. Saya mengajar di kelas 3 dan kelas 4 Putri. Jadi mungkin santriwati yang di kelas 3 dan kelas 4 sudah mengenal saya biasanya dipanggil Bu Opa gitu. Makanya di sini nama saya Opa gitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat serta nikmatnya kepada kita sehingga acara webinar ini yang telah lama kita inginkan dapat segera terlaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Kasfi dari kelas 1 Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut idza qala libanihi ma ta'buduna min ba'd qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Esa lagi Maha Penyayang. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Muhammad Kashfi yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala bagi Kashfi dan juga menjadi pahala bagi kita semua yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan sambutan dari pimpinan Mahad Darul Arkom Muhammadiyah dari daerah Garut kepada Bapak Ayi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uthi rahmatan li jami'il anam wa ala alihi wa ashabihi da'wati wahtada bihajjih wa saru ala nahjihi ila yaumin yub'atsu fi jami'ul umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak-bapak para wakil pimpinan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu para camat di lingkungan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Yang kami hormati Bapak-bapak, para kabid, para kasih, juga yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Pembina, Dewan Guru, maaf juga para wali kelas, para pembina di lingkungan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu para orang tua santri Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut yang sama-sama ikut serta dalam acara webinar parenting ini. Yang kami hormati dan banggakan anak-anak yang ikut juga hadir ikut serta juga pada kegiatan webinar parenting ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita. Alhamdulillah sampai detik ini, malam ini kita masih dianugerahi berbagai nikmatnya, limpahan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita juga dianugerahi niat, tekad untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam, rahmat serta kebahagiaan semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan tak lupa kepada semua umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengikuti acara virtual webinar ini, perkenankan pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak ibu di lingkungan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut, dari mulai bapak-bapak para wadir, bapak-bapak ibu para camat, dan juga para pembina atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, faidah, dan manfaat dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan juga kami tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu-ibu, para orang tua santri yang telah dan masih terus mempercayakan kepada Pondok Pesantren Darul Arkom untuk mendidik dan mengkader, mencetak buah hatinya, ya, sebagai mudah-mudahan menjadi penerus, generasi penerus yang berkualitas, yang terus-menerus melaksanakan, melanjutkan segala perjuangan kita yang telah kita tempuh pada saat ini. Kalau kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9 yang tadi telah dibacakan pula oleh Ananda Muhammad Kashfi, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita,
wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah takut ya orang-orang seandainya meninggalkan generasi setelahnya itu generasi yang di'afa. Kalau kita kaji di'afa di sini bentuknya ma'rifat. Ma'rifat itu menunjukkan kepada sesuatu yang global, yang umum. Jadi dzurriatan dhi'afa itu generasi yang lemah itu atau generasi yang terbelakang itu tidak saja maaf dalam segi misalkan keterbelakangan atau ketidakmampuan itu dalam segi ilmu pengetahuan tapi mencakup berbagai aspek keterbelakangan itu atau ketidakmampuan atau lemah itu misalkan lemah dari segi materinya, lemah dari segi ilmu pengetahuannya, lemah dari segi wawasannya, lemah dari segi jisimnya, fisiknya, itu mencakup. Dan kewajiban kita untuk mencetak atau melahirkan generasi-generasi penerus yang lebih berkualitas, lebih hebat daripada kita. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu telah mempercayakan kepada Pondok Pesantren Darul Arkom untuk bisa melahirkan generasi penerus yang lebih hebat dari kita semua ini. Pada kesempatan ini perkenankan juga kami misalkan dari Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa sampai saat ini Pondok Pesantren Darul Arkom belum bisa memanggil Ananda semua untuk datang ke pesantren untuk belajar secara tatap muka langsung. Pihak pondok telah mencoba berusaha untuk mengundang kelas 6, santri kelas 6, karena santri kelas 6 itu akan menghadapi ujian dan akan sebentar lagi ini adalah kesempatan terakhir, tingkatan terakhir di mana selanjutnya akan meninggalkan Pondok Pesantren Darul Arkom dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Berdasarkan rapat kami di lingkungan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut setelah koordinasi dengan pihak persyarikatan juga, kami mengundang kelas 6, tapi ternyata orang tua santri kelas 6 banyak yang tidak mengizinkan untuk anaknya bisa belajar tatap langsung di Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak-bapak para panitia penyelenggara kegiatan ini. Dan maaf kepada para Ibu narasumber Dr. Nani yang akan mengisi acara parenting ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa menjatuhkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan musibah corona itu segera berakhir dan kita kembali bisa bertatap muka dengan anak-anak semuanya di lingkungan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pada tempatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok yang telah memberikan sambutannya di acara webinar parenting perdana Darul Arkom ini. Selanjutnya Bapak Ibu, tanpa harus menunggu-menunggu lagi kita akan mulai ke acara inti, yakni pemberian materi dari Ibu Hajah Nani. Sebelumnya kami ingin membacakan sedikit tentang latar belakang Ibu Nani ini gitu. Sedikit saja. Kenapa? Karena kalau saya bacakan sejarah hidupnya beliau dari awal sampai akhir itu kan panjang sekali, apalagi bagaimana sepak terjangnya beliau di dunia pendidikan dan di dunia psikologi. Beliau ini merupakan psikolog dan juga dosen yang mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga mengikuti berbagai konferensi baik di dalam dan luar negeri, serta masih aktif sebagai psikolog yang bekerjasama di dalam program rehabilitasi, deradikalisasi narapidana dan teroris bersama BNPT. Namun Bapak Ibu tidak usah khawatir gitu, karena Ibu Nani ini juga sangat mumpuni untuk masalah perkembangan remaja. Oke, baik, saya akan sapa dulu kepada Bu Nani. Halo Ibu, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana Bu Apa kabar Teh kabarnya? Opi? Iya, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ini awalnya saya deg-degan ya karena ya hambatan teknis itu selalu ada. Tapi alhamdulillah di sini saya dibersamai oleh tim yang keren juga Bapak Ibu yang selalu sabar menunggu ya webinar parenting ini. Ya, mungkin untuk selanjutnya waktu dan tempat saya langsung serahkan ya kepada Ibu Nani. Pada Ibu Nani dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Opi. Saya langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah ya. Kemudian beserta jajarannya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, kemudian para Dewan Pembina dan Dewan Guru yang hadir pada malam hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Ibu orang tua santriwan dan santriwati. Apa kabar Bapak Ibu semua? Salam kenal, salam silaturahim dari saya. Kebetulan saya juga ini adalah salah seorang dari orang tua santri di kelas 5 dan kelas 2. Kedua putra saya juga mondok di DA, alhamdulillah. Juga kepada anak-anak sekalian yang turut serta dalam dalam acara ini. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini. Dan tadi juga hampir ada ya terkendala ya di masalah teknis, tadi tidak bisa masuk ke Zoom Meet-nya yang sanawiyah ya, jadi ternyata hanya bisa aliyah yang terkoneksi. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk bisa terus melanjutkan acara ini. Sebetulnya malam hari ini saya bukan memberikan materi ya, tetapi lebih pada sharing. Karena saya juga menyadari bahwa ilmu manusia itu kan ya tidak ada artinya ya dibandingkan ilmu Allah. Ya mungkin apa yang saya sampaikan pada malam hari ini itu adalah hanya sebagian kecil dari ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Dan bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu yang hadir, saya kira di sini banyak sekali juga Bapak Ibu yang sudah berpengalaman, kemudian sudah ya memiliki ilmu yang tinggi juga gitu ya. Kemudian karena saya juga tahu di sini ada beberapa orang kolega saya, kemudian ada juga guru saya juga mungkin ya. Nah, jadi mohon maaf apabila ketika penyampaian nanti ada hal-hal yang kurang tepat ya. Dan saya mungkin sejak awal ini akan sedikit menegaskan bahwa yang dibahas oleh saya pada kesempatan hari ini memang lebih banyak menekankan pada pendekatan psikologis ya. Jadi kalau ada sedikit dikaitkan dengan pendekatan agama, nah mohon maaf dan mohon bimbingannya apabila ada yang kurang tepat juga gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang diusung ya. Nah, jadi ini ada temanya itu Happy Parents, Happy Kid ya. Kiat ini nggak begitu jelas ya. Sebentar. Kiat sukses menjadi orang tua idaman anak ya. Nah, ini sebetulnya sedikit bercerita saya Bapak Ibu ya. Jadi waktu awal Budian mengontak ke saya itu awalnya mau membahas tentang masalah-masalah yang dirasakan oleh para orang tua di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian saya coba berdiskusi dengan Budian ya. Nah, akhirnya saya menyampaikan pada Budian, kalau seandainya itu tidak dimunculkan gitu ya secara eksplisit COVID-nya itu ya, karena hampir semua parenting yang berkaitan dengan dengan materi-materi yang berkaitan dengan parenting itu di masa sekarang itu banyaknya berkaitan dengan COVID-nya gitu ya.
Kemudian bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan, gitu ya. Nah, saya bilang kemudian coba bagaimana kalau kita balik, gitu ya. Jadi kita balik, jangan melihatnya itu dari sudut pandang yang negatif, gitu ya. Jadi kita balik, sudut pandang yang kita gunakan adalah sudut pandang yang positif. Karena kita harus yakin sebagai umat Muslim bahwa setiap kejadian ya, sekalipun itu musibah, itu pasti ada hikmahnya. Dan ada banyak hal yang harus kita tafakuri di situ, harus kita evaluasi gitu ya. Ada apa kira-kira? Nah, ini sebetulnya juga menjadi kesempatan bagi kita para orang tua ya untuk mencoba melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi apakah kita sudah tepat atau belum gitu ya. Upaya-upaya yang kita lakukan selama ini, kemudian bimbingan yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, apakah sudah cukup gitu ya. Dan itu sudah menggambarkan bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hadirin Bapak Ibu yang hadir dalam acara webinar ini, kalau kita lihat ya, memang tugas kita sebagai orang tua itu cukup berat ya, cukup berat. Nah, makanya kenapa saya sempat berpikir begini, kenapa ketika membaca di dalam Al-Quran itu setiap kali saya menemukan ayat tentang perintah bertakwa kepada Allah, itu selalu diikuti yang keduanya itu adalah berbakti kepada orang tua gitu ya. Nah, jadi bakti kepada orang tua itu selalu menempati posisi kedua setelah bertakwa kepada Allah gitu ya. Nah, ini ada apa ya? Ini menjadi satu bahan renungan tersendiri. Kenapa? Menjadi orang tua itu seolah-olah jadi diangkat martabatnya dengan memerankannya sebagai orang tua. Allah memerintahkan kepada anak-anaknya itu untuk untuk berbakti kepada orang tua gitu ya. Apa sih di balik itu semua? Nah, kalau kita coba telusuri, mungkin Bapak Ibu juga merasakan betul ya bagaimana memainkan peran sebagai orang tua. Ternyata memang tanggung jawab sebagai orang tua itu memang begitu berat dan panjang. Jadi hampir tidak ada berhentinya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari proses yang kita alami gitu ya. Sehingga banyak hal yang bisa kita tadaburi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah nanti dalam pembahasan ini kita akan melalui empat bahasan. Yang pertama pengantar, kemudian nanti ada beberapa informasi yang berkaitan dengan riset ya, karena tadi kan yang kita bahas itu mengenai happy parents, happy kid. Jadi apa sih itu yang dimaksud dengan kebahagiaan ya, bahagia atau kebahagiaan itu apa? Kemudian bagaimana kebiasaan dan penyebab orang bisa bahagia? Kemudian bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar bisa bahagia. Nah, jadi kebahagiaan orang tua itu akan tercermin pada kebahagiaan anak ya. Jadi kalau misalkan kita menginginkan yang terbaik untuk anak kita, selama ini kan kita seringkali menganggap bahwa biarkan orang tua menderita, yang penting anak bahagia. Tapi sebetulnya itu salah gitu ya. Mestinya orang tua maupun anak sama-sama bahagia ya, karena kebahagiaan orang tua ini nanti akan terefleksikan kebahagiaan itu kepada anak-anak kita. Kalau orang tuanya tidak bahagia, maka kecil kemungkinannya kita bisa menularkan kebahagiaan itu kepada anak-anak kita gitu ya. Makanya pada kesempatan malam hari ini saya ingin lebih banyak menyoroti orang tuanya, dari sisi orang tuanya gitu ya. Karena selama ini kan kalau yang banyak dibahas di dalam webinar itu lebih banyak pada penyelesaian masalah yang sifatnya praktis di lapangan gitu ya. Ada kasus-kasus misalkan bagaimana anak saya nih selama Covid susah sekali belajar misalnya ya. Kemudian saya bingung untuk bisa mengarahkan mereka. Nah, jadi seolah-olah semua itu jadi masalah semua gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan itu gambaran bahwa kita sebagai orang tua itu tidak bahagia ya. Nah, kemudian nanti ditangkapnya oleh anak juga akan negatif ya, karena aura yang ditampilkan yang diperlihatkan oleh orang tua kepada anak, maka itu akan mempengaruhi
bagaimana situasi emosi anak juga gitu ya. Apalagi anak-anak kita berada dalam fase remaja ya, yang notabene mereka itu adalah manusia-manusia yang sudah mulai berkembang ya, kemampuan berpikir kritisnya tidak bisa lagi didikte, tidak bisa lagi di apa istilahnya di apa ya istilahnya di harus begini harus begitu, tidak bisa gitu ya. Jadi kita harus punya strategi yang tepat untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, ini di slide yang ini mohon Pak buat Teh Opa ya, slide keempat mohon diperlihatkan. Nah, ini saya membuat ilustrasi ya, ilustrasi untuk menggambarkan pernyataan yang ada di dalam potongan ayat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ananda yang membacakan Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran tadi, itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 9 ya. Jadi jangan meninggalkan anak-anak yang lemah gitu kan. Jadi nah, kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi generasi yang kuat, maka harus dimulai dari kita sebagai orang tuanya terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan bermimpi kita punya anak yang hebat, punya anak yang baik, anak yang cemerlang kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak mempersiapkan itu gitu ya. Nah, ini di sini di dalam Quran surat Al-Tahrim itu ada potongan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina maaf. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini yang di garis bawah itu adalah kalimat yang memerintahkan kita untuk menjaga diri ya, menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, saya tidak lanjutkan ayat yang berikutnya karena ini yang akan menjadi fokus dari pembahasan kita. Nah, kalau seandainya kita terjemahkan ya, saya mencoba menerjemahkan ini dengan ada yang disebut dengan the rings of responsibilities gitu ya. Jadi ada lingkaran tanggung jawab. Nah, ternyata yang tanggung jawab yang paling pertama kali Allah ingatkan kepada manusia itu adalah terhadap diri sendiri. Baru kemudian kepada keluarga ya. Nah, keluarga itu kan ada keluarga inti, kemudian ada keluarga besar. Baru setelah itu masyarakat secara umum ya, mungkin ada lingkungan organisasi, ada lingkungan di sekitar rumah dan lain sebagainya sampai lingkungan yang lebih luas lagi. Tetapi di sini penekanan tentang ku anfusakum itu, nah ini yang patut menjadi perhatian kita. Nah, kalau seandainya kita berkaca pada peran kita sebagai orang tua, maka apakah kita sudah cukup melakukan introspeksi ya, melakukan introspeksi diri tentang keberadaan kita sebagai orang tua ya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa tanggung jawab menjadi orang tua itu memang sangat berat dan itu perjalanan proses yang sangat panjang ya. Jadi tidak ada hentinya. Nah, kemudian ada juga bunyi hadis yang mengatakan bahwa semua anak terlahir dalam keadaan fitrah ya. Nah, ayah dan ibunya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Jadi baik buruknya anak itu akan sangat tergantung pada baik buruknya orang tua, bagaimana orang tua mendidik mereka, bagaimana orang tua mengarahkan mereka gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan fenomena yang berkembang saat ini itu sangat miris ya. Berapa banyak kasus yang kita lihat di televisi atau di media sosial ya, yang menceritakan tentang perbuatan durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Ada yang menggugat orang tuanya hanya gara-gara masalah tanah misalnya ya. Kemudian ada juga yang membunuh ayahnya sendiri, membunuh ibunya sendiri, berkata kasar ya, menyakiti secara fisik. Nah, itu satu fenomena yang sering kali kita lihat gitu ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini sebuah keprihatinan yang patut kita
pikirkan ya. Nah, kebanyakan masyarakat itu kan langsung mengklaim bahwa kesalahan itu ada pada diri anak durhaka lah, anak yang tak tahu diri lah gitu ya. Tapi apakah betul gitu ya? Mereka itu melakukan itu semua karena tidak bermoralnya ya si anak ini gitu ya, karena anak ini kurang etika, tidak tahu sopan santun ya, atau ada kesalahan di dalam proses pendidikan dan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, banyak contoh kisah yang menceritakan bagaimana peran orang tua itu bisa membentuk kepribadian anak ya. Nah, ini salah satu contohnya itu mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kisah Hitler ya. Hitler itu lahir di keluarga yang kurang harmonis. Jadi orang tuanya itu ya terutama ibunya ya itu sering mengalami KDRT dari ayahnya. Jadi ayahnya itu seorang yang sangat bengis ya dan sering menyiksa ibunya. Dari pengalaman tersebut ya, ternyata itu bisa membentuk seorang Hitler yang begitu yang begitu kejam. Bagaimana kisah-kisah yang menceritakan tentang kamp-kamp pengungsian ya di Jerman oleh Nazi itu ya. Dan itu tokohnya itu adalah Hitler. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca ceritanya atau mengetahui ceritanya, jadi Hitler itu di tempat persembunyiannya itu ya, itu selalu memiliki kamar yang banyak gitu. Di setiap kamar itu sengaja dia kamar yang banyak itu sengaja dia buat untuk mengecoh para musuhnya. Jadi kalau misalkan nanti ada musuh yang ingin membunuh dia atau yang ingin menyergap dia ya, nah, itu akan terkecoh karena kamarnya itu tidak satu. Dan dari hasil dalam sejarah itu diceritakan bahwa setiap kamar Hitler itu selalu dipasangi foto ibunya gitu ya. Jadi betapa sayangnya dia terhadap ibunya dan begitu bencinya kepada sang ayah. Dan kebencian sang ayah ini karena waktu kecil barangkali dia tidak bisa menunjukkan perlawanannya. Nah, itu ternyata kekerasan yang dia lihat ya dari apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada sang ibu itu betul-betul melekat di dalam ingatannya. Nah, kemudian itu meninggalkan luka traumatis yang begitu dalam sehingga dendam yang kuat kepada sang ayah ini melahirkan mental yang sangat istilahnya ya, dia tidak punya perasaan, kemudian tidak punya rasa belas kasihan gitu ya. Makanya bagi dia yang namanya membunuh itu adalah hal yang wajar gitu ya. Tidak ada rasa kasihan atau rasa, karena kekerasan itu sudah mengakar betul di dalam dirinya. Dan dalam setiap aksinya itu ketika dia mencoba memata-matai musuhnya gitu ya, itu selalu memanfaatkan para wanita gitu ya. Jadi wanita, kalau dengan wanita dia itu sangat lembut ya, dia itu sangat baik dan begitu mengagungkan wanita gitu. Makanya wanita-wanitanya Hitler ini banyak sekali gitu. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana pengalaman yang dirasakan oleh seorang anak di masa awal pendidikannya dari orang tua itu ketika kondisinya tidak nyaman maka akan menyisakan akan membuat si anak itu merasakan ketidaknyamanan itu bisa dibawa terus sampai dia dewasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dimohon kepada hostnya juga untuk memperlihatkan slide yang kelima. Nah, jadi tadi seperti dikatakan tadi bahwa menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu itu adalah pekerjaan yang berat. Makanya Allah itu memposisikan orang tua itu, bakti kepada orang tua itu kedua setelah takwa kepada Allah gitu. Nah, itu kan seperti kalau kita lihat dalam dunia ekonomi ya, kalau misalkan ada nih Bapak Ibu atau misalkan adik-adik yang
suka belanja online ya. Nah, ini kan suka banyak dapat voucher misalnya. Atau misalnya ada potongan-potongan harga ya. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan gitu kan. Jadi tidak begitu saja kita bisa mendapatkan mendapatkan barang yang kita inginkan dengan harga murah misalnya, tapi harus dilakukan ya atau harus dibayar dengan upaya-upaya yang harus kita tempuh. Makanya tadi ada syarat dan ketentuan. Nah, demikian juga ketika kita memainkan peran sebagai orang tua dan ingin kita itu mendapatkan pahala yang Allah janjikan ya, berupa apa? Misalkan berupa doa dari anak, kemudian pengabdian anak ya, bakti anak kepada kita. Nah, itu tidak otomatis didapatkan. Nah, tapi ini akan merupakan konsekuensi dari usaha yang kita lakukan juga, dari pengorbanan yang kita berikan kepada anak-anak kita ya. Nah, terutama barangkali di sini posisi ibu ya yang paling dominan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sempat ketika ditanya oleh seorang sahabat, beliau menyebutkan pada saat ditanya oleh sahabat, siapa yang harus saya hormati, yang harus saya hormati? Ibumu sampai 3 kali gitu ya. Nah, kenapa ibu gitu ya? Memang ibu itu istimewa posisinya. Makanya kalau yang dirasakan saat ini ketika kita menghadapi situasi Covid, mungkin ibu-ibu yang paling merasakan bagaimana capeknya ya mendampingi anak-anak, mengingatkan mereka gitu kan, waktu sekolah, kemudian waktu mengerjakan PR-nya, atau ketika anak-anak kan beda kan pada saat mereka sedang berada di pondok ya. Kalau di pondok itu ya pembimbingan dan pengawasan itu dilakukan oleh para pembina. Nah, kalau di rumah itu otomatis kan orang tua yang harus terlibat, dan paling intensif ya, yang paling sering mengamati anak-anak itu adalah ibunya gitu ya. Makanya mungkin pengalaman yang dirasakan oleh ibu itu lebih repot ketika dalam kondisi Covid ya. Mungkin ada beberapa di antara ayah bunda di sini yang ingin segera Covid berlalu ya, supaya anak-anak bisa mondok lagi. Minimal ya beban yang dirasakan ketika kita harus mengawasi anak-anak kita setiap hari itu bisa berkurang. Karena apa? Karena kebayangkan mengawasi itu ya, mengawasi mereka, apalagi mereka yang sudah remaja ya, sudah tidak bisa lagi diperlakukan seperti anak kecil. Kalau dulu kan ketika mereka masih kecil masih bisa dialihkan perhatiannya ke yang lain. Nah, mereka tuh sekarang nggak bisa ya, sudah remaja itu tidak bisa gitu. Nah, jadi mereka sudah punya mau sendiri, mereka sudah punya target sendiri yang kadang-kadang kita sulit untuk bisa mengontrol mereka ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, keberadaan gadget yang ada di sekeliling kita itu menjadi pesaing ya buat kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ini kita lihat di sini ada ibu versus ayah gitu ya. Nah ini saya dapatkan kontennya itu di salah satu sosial media ya, sosial media. Nah, jadi kalau pada ibu itu ini bisa diperbesar tidak? Bapak Ibu ini jelas tidak terlihatnya? Halo? Udah jelas sih Bu. Udah jelas. Ini agak sedikit blur, tapi memang nggak bisa diperbesar lagi. Nanti kami PPT-nya perbaiki supaya bisa di-share ke orang tua juga. Oke. Sebentar. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini ada pernyataan ya dalam quotes itu, kalau pada ibu itu banyak sekali yang diharapkan oleh anak ya. Ketika lapar, ibu aku lapar, ibu aku kedinginan, ibu aku kepanasan, semua kepada ibu ya.
Ibu boleh nggak aku beli ini? Ibu boleh nggak aku kalau main aku boleh nggak? Kemudian Bu, coba tanyain ayah dong misalnya ya. Atau Bu, tolong aku ya, dan lain sebagainya. Itu semua ke ibu lagi. Tapi pertanyaan anak kepada ayah, dia hanya satu kalimat, ya, di mana ibu gitu ya. Karena ini satu apa istilahnya, mungkin satu sindiran bisa jadi, atau satu pengingat juga kepada kita gitu ya. Betapa peran ibu itu sangat besar bagi seorang anak gitu ya. Nah, tapi ayah juga sebetulnya memiliki peran yang tidak kalah penting dari ibu, tetapi memang penekanan itu lebih banyak pada ibu ya. Nah, kemudian kalau ayah itu memang selama ini karena barangkali ini di dalam proses pengasuhan tidak seintensif seorang ibu, sehingga biasanya ayah itu kan kalau melihat sesuatu atau misalkan terlibat dalam keseharian anak itu, ya itu jarang gitu ya, hampir jarang. Jadi garis besar saja biasanya mengikuti perkembangan anak itu. Tetapi kalau dengan ibu itu biasanya berbagai hal sampai yang kecil-kecilnya pun itu adalah tanggung jawab ibu ya. Apalagi kalau ibunya misalkan bekerja itu terasa sekali gitu ya, terasa sekali. Bagaimana harus berbagi waktu antara membimbing, mendidik anak-anak mereka ya dengan tugas-tugas di luar. Baik. Nah, yang berikutnya, nah ini juga sama. Ini ada beberapa quotes yang bagus ya untuk dan ini relevan saya kira. Nah, anak-anakmu akan melihat siapa dirimu melalui tingkah lakumu dibandingkan nasihatmu. Nah, jadi anak itu selama ini kan kita merasa bahwa kalau kita sering menasihati anak itu sudah menunjukkan bahwa kita itu peduli pada mereka. Padahal ya, nah yang dibutuhkan anak itu bukan omongan saja gitu ya, tapi mereka justru yang paling banyak meniru dari orang tua itu adalah melalui perilakunya. Jadi perilaku kitalah yang nanti akan menjadi referensi utama buat anak-anak kita. Nah, ini juga ada animasi ya di sini, ibu yang menjulur lidahnya, kemudian lidah yang menjulur itu sampai ke lidah anaknya. Itu satu pengibaratan juga. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua yang dikatakan itulah yang dilakukan dan dikatakan juga oleh anak-anak kita ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat bagaimana cerminan kita sesungguhnya itu terlihat pada anak-anak kita gitu ya. Ya meskipun dalam beberapa kasus ada yang tidak menggambarkan ya, karena ada faktor lain yang mempengaruhi selain lingkungan orang tuanya, juga kan anak juga berinteraksi dengan lingkungan lain. Nah, tetapi secara umum memang apa yang dilakukan oleh orang tua maka itulah yang menjadi contoh buat mereka. Nah, kalau kita lihat lagi di animasi yang ketiga ini ya. Nah, ini ada animasi yang menggambarkan tentang bagaimana seorang ayah ya dia memperlakukan ibunya, kemudian itu akan nyambung ya, jadi berantai. Nah, makanya ini perlu hati-hati. Jadi yang namanya interaksi di dalam keluarga itu perlu dijaga betul ya, perlu dijaga betul. Seorang ibu yang banyak mengalami tekanan, yang terluka gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung akan mengekspresikan ketidaknyamanan psikologisnya itu, ketidaknyamanan emosinya itu ya kepada anaknya juga. Ya, kemudian si anak ini karena kepada orang tua tidak berani melawan, biasanya mereka akan mencari sasaran yang lain. Nah, ini biasanya akan terjadi ya ketika apa? Ketika anak-anak itu sudah mulai sekolah ya, mungkin Bapak Ibu para pembina dan para guru di sini yang hadir yang paling sering melihat ya bagaimana para santri yang mereka bina, yang mereka bimbing di pondok, bermacam-macam sekali karakter yang mereka miliki karena mereka berasal dari lingkungan yang beragam juga, latar belakang yang beragam. Maka keragaman itulah gambaran dari keluarga-keluarga asal mereka gitu ya. Ada yang lembut, barangkali ada yang kasar, kemudian ada juga yang rajin misalnya anaknya ya. Ada juga yang selengean misalnya ya. Ada juga yang senang
senang humor misalnya. Itu sebetulnya bukan tidak jauh dari apa yang mereka terima di lingkungan asalnya ya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu para pembina di sini ya. Bagaimanapun juga keberadaan beliau-beliau itu sangat membantu ya, sangat membantu dan sangat besar kontribusinya untuk pembinaan putra-putri kita gitu ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ketika anaknya masih di rumah terlihat belum menunjukkan sikap yang lebih dewasa misalnya ya, kemudian kurang mandiri. Tetapi setelah mereka beberapa lama misalnya di pondok, itu ternyata perubahan itu sudah mulai ada, sudah mulai nampak gitu ya. Nah, jadi pondok juga sebetulnya ini menjadi orang tua kedua, menjadi rumah kedua buat anak-anak ya, buat para santri. Sehingga dengan adanya acara seperti ini, parenting yang mempertemukan antara orang tua dengan pihak pondok itu memang penting gitu ya, memang penting. Jadi kita tidak bisa sebagai orang tua melimpahkan seluruh tanggung jawab kita kepada para pembina. Ya, mungkin ini ya, ada orang tua yang merasa menanti sekali kapan anak-anak bisa masuk pondok lagi dengan alasan dari di rumah mah liur misalnya ya. Nah, jadi sebetulnya itu hal seperti itu mestinya tidak boleh terjadi gitu ya, karena tanggung jawab pendidikan itu bukan ada pada guru, bukan ada pada pembina. Jadi pembina dan guru itu hanya sebagai perpanjangan tangan. Apalagi kalau kita lihat misalkan pada ring tanggung jawab tadi ya, yang diilustrasikan dari Quran, diterjemahkan dari Quran surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Memang setelah kita membenahi diri kita sebagai orang tua, maka tanggung jawab yang berikutnya adalah membenahi orang-orang terdekat kita. Ya, kalau dalam keluarga inti itu berarti kan anak-anak kita ya. Ada suami kita, kalau suami ada istrinya ya, ada anak-anaknya gitu ya. Nah, baru kemudian keluarga besar, keluarga pihak ibu, keluarga pihak ayahnya, atau keluarga yang lain gitu ya. Nah, jadi sama juga dengan para pembina dan para guru yang ada di sana ya. Nah, anak-anak kita yang dititipkan di pondok itu sebetulnya tetap menjadi bukan lingkaran prioritas mereka gitu ya. Tetap itu prioritas lingkaran tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, karena itu sekalipun anak-anak kita titipkan di pondok, nah pengawasan, kemudian perhatian dan lain sebagainya itu tidak bisa kita lepas ya. Jadi jangan sampai punya pemikiran bahwa kalau sudah kita titipkan putra-putri kita di pondok, maka tenanglah sudah, kita sebagai orang tua tidak harus ribuh lagi. Pada saat muncul masalah, kemudian pihak pondok yang disalahkan misalnya. Itu ada beberapa kasus yang dulu kebetulan saya pernah juga mendapatkan referral kasus dari pondok ya. Nah, ini ada beberapa orang tua yang menyalahkan ya, kenapa anak saya dulu ketika masuk tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini katanya, tapi setelah mondok malah jadi begini, lebih kacau katanya. Nah, ini kalau ada pernyataan seperti itu, berarti dia belum paham ya bahwa peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua itu lebih besar dibandingkan tanggung jawab para guru dan pembina. Dan bahkan kalau kita lihat misalkan dari ayat tadi ya, memang tanggung jawab orang tua itu kan yang lebih utama ya. Nah, ini ada juga quotes nih yang bagus juga nih. Tiada sekolah sebaik rumah, tiada guru sebaik ibu dan ayah. Nah, ini satu satu pernyataan yang mungkin seringkali dilupakan oleh kita. Jadi sebetulnya guru terbaik buat anak-anak kita itu adalah orang tua, kita sendiri sebagai orang tua. Ya, jadi kalau kita selama ini mencari sekolah yang bagus ya, berani membayar mahal berapapun ya harga yang harus dibayar, yang penting dapat sekolah yang bagus. Tapi dan kita menuntut punya guru-guru yang berkualitas. Tapi seringkali kita lupa, kita sebagai orang tua meningkatkan kualitas diri kita gitu ya. Apakah kita sudah betul-betul menjalankan
peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua yang baik. Gitu ya. Nah, jadi ini saya terus terang cukup medis juga melihat fenomena yang berkembang ya, karena kebetulan banyak juga kasus-kasus keluarga yang saya tangani gitu ya. Nah, jadi rata-rata orang tua sekarang itu seperti ingin apa istilahnya, ingin lepas tangan gitu ya, ingin terima beres. Pokoknya anak saya masukkan ke sekolah yang bagus, saya ingin outputnya juga bagus. Gitu. Jadi seolah-olah sekolah itu adalah pabrik yang bisa mencetak anak-anak untuk bisa menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh para orang tua, gitu ya. Padahal anak-anak sendiri sebetulnya tidak apa istilahnya tidak ya mereka tuh sebetulnya lebih nyaman dengan orang tua mereka karena bagaimanapun juga dekatnya mereka dengan anak-anak dengan para pembina atau gurunya itu tidak akan sedekat dengan para orang tuanya, gitu ya. Nah, makanya sekali lagi bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua itu merupakan konsekuensi logis yang harus kita harus kita penuhi ya apabila kita ingin merasa pantas ya untuk dipantaskan menjadi orang yang mendapatkan posisi kedua setelah tadi takwa kepada Allah itu, gitu ya. Nah, jadi mungkin ini menjadi bahan introspeksi juga untuk saya pribadi ya, karena yang namanya pendidikan bagi orang tua itu tidak ada sekolah formalnya gitu ya, tidak ada sekolah formalnya. Makanya kenapa pendidikan di keluarga itu dikatakan pendidikan informal. Ya, kalau pendidikan formal kan jelas kurikulumnya, jelas target-targetnya apa, evaluasinya juga jelas. Tapi dalam keluarga itu tidak ada. Ya. Makanya saya jadi semakin paham juga kenapa perintah untuk menuntut ilmu itu harus dilakukan sepanjang hayat. Ya. Padahal kalau kita lihat menuntut ilmu yang formal itu kan bisa dihitung waktunya. Bisa dihitung waktunya. Misalkan kalau yang mulai dari TK, ya, kemudian SD, SMP, itu paling juga ya 20 tahunan lebih lah. Misalkan TK 2 tahun ya, prasekolah 2 tahun, SD 6 tahun sudah 8 tahun. Kemudian tambah sekolah menengah 6 tahun. 8 tambah 6 misalnya jadi berapa? 14 ya. 14 ditambah SMA 3 tahun, 19. Kemudian ditambah S1, S2, S3. Nah, jumlahkan itu tidak lebih dari 25 tahun ya. Nah, sementara kalau pendidikan yang sesungguhnya itu ya itu sepanjang hidup. Kenapa? Karena kita selalu berhadapan dengan apa? Dengan masalah. Maka ketika masalah itu muncul, maka di situ kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan masalah tersebut. Apalagi peran dan tanggung jawab sebagai orang tua itu tidak ada habisnya ya. Nah, dunia akhirat bahkan nanti akan ditanyakan, ya akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita ketika diamanati anak oleh Allah gitu ya, berapa orang anak yang dititipkan kepada kita, maka sebanyak itu pula yang akan Allah pertanyakan gitu ya. Nah, kalau kita tidak mencoba terus belajar, terus mengkaji, kemudian terus memperbaiki, terus beradaptasi, maka permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ketika kita berinteraksi dengan anak itu pasti akan terasa sekali melelahkan, akan terasa sekali menjadi ya sumber masalah buat kita gitu ya. Nah, makanya sekali lagi menjadi orang tua itu perlu terus belajar, kemudian perlu memiliki kemampuan berpikir yang fleksibel, perlu terus beradaptasi. Ya, anak dari satu fase ke fase yang berikutnya itu kan selalu terjadi perubahan, ya, selalu terjadi perubahan. Apalagi dengan kondisi anak kita sekarang yang berada di usia remaja, nah mereka itu sebetulnya kalau dilihat dari perkembangan berpikir, nah itu satu level dengan kita, ya. Nah, kalau salah seorang psikolog ya yang dari Prancis namanya Jean Piaget ya, dia membuat teori tentang perkembangan berpikir pada manusia gitu ya. Itu fase berpikir ya atau perkembangan berpikir yang ada pada anak kita itu di fase formal operasional.
Nah, jadi usia 11 tahun ke atas itu sudah masuk ke fase formal operasional namanya ya. Nah, itu ternyata sama dengan kita, satu level. Sudah mulai bisa memprediksi, sudah bisa mulai berhipotesa gitu ya, memperkirakan sesuatu. Kemudian sudah bisa apa? Menganalisa, sudah bisa apalagi mengkritisi misalnya ya. Nah, itu semua ada pada diri anak-anak remaja kita gitu. Nah, jadi bedanya hanya persoalan waktu saja. Kalau kita kan sudah lebih dulu ya dibanding mereka, sehingga pengalaman yang kita miliki sudah lebih banyak. Jadi kalau dari segi emosional maupun rasionalitasnya itu tidak jauh berbeda. Hanya karena tadi dengan pengalaman yang kita miliki, sudah banyak masalah yang kita hadapi, nah kebijaksanaan sudah terbentuk pada orang tua. Ini mestinya ya. Nah, jadi makanya sekalipun kita berada pada fase perkembangan berpikir yang sama dengan anak-anak kita, tetapi tetap dalam kualitasnya itu harus lebih unggul kita. Makanya kenapa jadi orang tua itu seringkali harus mengalah gitu ya, mengalah. Baik, nah ini yang berikutnya, Bapak Ibu. Ini ada quotes juga ini. Yang berikutnya di slide yang ke-7 ya. Anak bahagia ketika orang tua bahagia. Nah, bila ingin anak bahagia, maka orang tua terlebih dahulu harus bahagia. Nah, jadi tadi sesuai dengan ayat tadi, ku anfusakum ya wa ahlikum naro. Jadi kita dulu kita ingin membahagiakan anak-anak kita, tapi apakah kita sudah cukup bahagia gitu ya? Sudah cukupkah kita merasa bahagia dengan kehidupan kita? Nah, tentu saja ini ukuran kebahagiaan pada setiap orang itu berbeda ya, karena ini merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Makanya kalau di dalam istilah psikologi ini dikatakan subjektif ya, subjektif well-being ya. Jadi ada salah satu bidang psikologi yang ini baru berkembang pada tahun 90-an, itu namanya psikologi positif ya. Nah, ini banyak membahas tentang hal-hal seperti ini ya. Tentang kebahagiaan, kebersyukuran. Jadi hal-hal yang positif yang perlu dilakukan oleh manusia itu dikaji di dalam bidang psikologi positif ini. Baik, ini kita belum masuk pada bahasan tentang kebahagiaannya sendiri atau bahagianya sendiri ya. Nah, ini TOP mohon bantuannya ini barangkali ada respon dari para orang tua. Nah, dengan gambar yang disajikan ini, kira-kira ada yang menanggapi tidak? Ini gambar yang diperlihatkan ini di slide ke-8. Di slide ke-8. Silakan, barangkali ada. Ya, Bapak Ibu mungkin yang mau menyampaikan yang bisa dilihat nih, what did you see first? Apa yang terlintas ya ketika melihat gambar ini, apa yang pertama kelihatan? Boleh raise hand ya. Melihat apa gitu. Ya, orang tuanya Sabila Aisyah. Pohon, ada. Yang pertama kali dilihat oleh orang tua siapa? Sabila ya tadi ya, Pak? Iya, orang tua Sabila mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya sudah ya? Kera dan serigala. Kera dan serigala. Lihat apa, Bapak? Serigala ya, katanya melihat serigala, Bu. Ya, terima kasih Bapak, boleh menurunkan lagi tangannya. Terus, oh ada kera juga, oh ya. Ya, silakan dimatikan lagi aja Pak mikrofonnya. Mungkin ini kita bisa tanya Bunda Tiwi juga nih, Bu. Mungkin Bunda Tiwi melihat hal yang lain. Itu kalau pertama kali dilihat atau pohon yang berakar. Pohon yang berakar pohon ya. Yang berakar. Ya mungkin ada yang lihat pohon berakar juga ya, orang tua dari para santri dan santriwati yang lain. Ya, terima kasih Bunda Tiwi. Boleh di-mute lagi ya. Terus mungkin kita bisa tanya satu lagi nih. Bapak Bagja Darajat. Ya. Silakan boleh menyalakan mikrofonnya.
Halo. Halo, Bapak. Bapak lihat gambarnya, Pak? Lihat beruang sama monyet. Monyet. Beruang dan monyet katanya Bu Nani. Ya, ini unik sekali ya Bapaknya. Di sebelah mana ya Pak beruangnya ini? Sebelah kanan. Sebelah kanan? Ya. Oh iya, ya oke. Monyet apa orang hutan atau apa gitu. Pokoknya Oh, iya. primata lah. Oh iya, siapa. Terima kasih Bapak Bagja Darajat. Ya, mungkin segitu dulu ya Bu Nani sampel gitu. Ya, Bapak dan Ibu yang lain boleh diturunkan kembali tangannya. Ya, begitu Bu Nani. Ada yang menjawab kera, ada yang menjawab beruang, ada yang melihat pohon, Bunda Tiwi tadi dan akarnya. Nah, ini sebenarnya gambar apa sih, Bu? Boleh dibuka, Teh Opi, silakan dibuka yang bagian warna birunya. Tolong dibuka. Itu Ibu yang share screen, Bu. Mungkin Ibu bisa, ya. Oh ya, saya yang ini ya, yang Di play aja Bu, PPT-nya. Di play apa? aja. Di play seperti biasa. Oh gitu. Iya. Oke. Ini masih share screen ya? Atau harus keluar dulu share screen-nya atau gimana? Enggak Bu, langsung aja. Itu di bawah kan ada yang kalau Ibu mau ngeplay PowerPoint, atau mungkin bisa dibantu sama host Bu. Ya, silakan. Ya, silakan nanti diambil dengan host ya. Wah, saya biasanya kalau ngajar BK juga kayak gini Bu, tebak-tebakan dulu sama santri saya. Nah ini ya, silakan dibuka. Silakan dibuka. Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka? Kotak birunya. Bisa dibuka nggak? Kudu ti. Bisa dibuka nggak? Kayaknya susah Bu. Mungkin dari Ibu bisa nggak Bu? Sebentar. Kenapa ya saya juga nggak bisa dibuka? Tapi tadi sebetulnya jawabannya sudah ini ya, sudah ada yang benar ya dari jawaban itu. Jadi ada yang pertama kali ini yang paling sensitif, memang yang sensitif bukan sensitif ya, respon yang paling umum yang pertama kali disampaikan oleh orang yang melihat gambar ini itu adalah gambar pohon ya. Jadi gambar pohon itu yang paling jelas, yang paling nampak ya. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana cara berpikir kita. Jadi orang itu berpikir, ada yang memang berpikir lebih umum gitu ya, lebih umum dan biasa sangat sesuai dengan kebiasaan orang pada umumnya. Nah, kemudian ada lagi yang tadi kan mengatakan ini monyet, ini sebetulnya ini gorila ya gorila. Yang sebelah kiri itu gorila ya. Nah, yang sebelah kanannya itu tiger. Tiger itu apa, tiger? Harimau ya. Nah, tapi ada satu hewan ya yang tidak ini tadi yang terlewat, yang tidak sempat terlihat oleh yang lain. Nah, karena kan cara orang melihat itu ada yang melihat sesuatu yang mudah ditangkap ya, yang secara kasat mata yang begitu nampak gitu ya. Nah, itulah yang dia lihat pertama. Tapi ada juga yang ingin ngulik dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain. Tapi ada juga yang melihatnya itu berbeda dari yang lain misalnya ya, yang oleh orang lain tidak terpikir tapi oleh orang itu terpikir. Nah, ini ada satu sebetulnya yang belum disebutkan. Barangkali ada yang bisa menangkap. Satu lagi ini ada Bapak Abdul Mukmin, silahkan Pak. Ikan sepertinya Bu. Ikan katanya, gimana tuh Bu Nani? Apakah
Bapak Abdul benar? Sepertinya Bagian mana Pak? Lihat apa? Bapak melihat ikan di bagian yang mana? mana bagian Pak? bawah, Bu. Bagian Bawah. bawah. Ada berapa ikan, Pak? Oh iya. Subhanallah. Ada Jadi berapa? itu ya. Mungkin boleh di chat kalau misalkan Bapak ini di chat ikannya ada berapa, Pak? Ya. Teopi? Ya, Bu. Ya, sudah ya? Iya, sudah. Ya, jadi tadi ada terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan jawabannya ya. Nah, ini sebetulnya menjadi selain sebagai istilahnya untuk menjeda supaya kita tidak ngantuk ya, tidak terlalu bosan juga. Nah, jadi ini adalah semacam simulasi ya, simulasi berpikir. Ini sebetulnya menggambarkan bagaimana kita mempersepsi sesuatu gitu ya. Nah, padahal kan kalau kita lihat secara secara garis besar memang ini yang nampak jelas itu adalah pohon. Tetapi ternyata ketika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya, nah kita melihat ada gorila, kemudian ada tadi itu ada harimau ya, singa atau harimau, ini kayaknya singa ya, singa betina ini. Ya, kemudian ada juga ikan. Nah, ikan itu yang paling kecil, yang tidak begitu jelas nampak. Nah, tetapi tadi oleh siapa? Oleh Bapak siapa tadi? Teopi? Ini bisa tertangkap ya. Dan memang itulah gambaran dari cara kita berpikir ya. Dari satu stimulus yang sama, tetapi bisa direspon berbeda-beda oleh setiap orang. Ada yang melihat garis besarnya, ada yang melihat sisi uniknya gitu ya. Nah ini bermacam-macam. Ini menggambarkan bagaimana cara pandang kita terhadap masalah sebetulnya. Nah termasuk juga ketika kita berhadapan dengan berbagai situasi yang kita temukan di dalam kehidupan kita, ya termasuk misalkan sekarang kita berada pada situasi pandemi, misalnya pandemi COVID-19. Nah sudah 1 tahun kita dihadapkan pada situasi yang tidak jelas ya, kemudian aktivitas dibatasi, interaksi juga sama terbatas gitu ya. Nah sampai kapan ini akan berakhir? Nah, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul dari benak kita. Nah, ada juga yang mensikapinya secara positif, ada yang banyak mengeluh gitu ya. Ini beragam sekali. Ini seperti hanya gambar yang tadi diperlihatkan ya, ini stimulusnya sama, tapi kemudian ketika diperlihatkan atau diminta respon kepada setiap orang itu menghasilkan respon yang berbeda ya, jawaban yang berbeda. Nah, jadi itu sangat tergantung pada mindset ya, pada mindset kita, pada cara kita berpikir. Baik, TOP dilanjut ya, dilanjut yang berikutnya. Nah, ini baru masuk ke bahasan tentang happy-nya ya, happy. Nah, happy dan happiness ya. Nah, ini kalau di judul itu kan yang digunakan kata happy. Nah, ini sebetulnya yang lebih umum, yang benar itu adalah happiness ya. Kalau happy ini itu kan kata sifat ya. Kalau kata sifat itu dia tidak akan punya kalau tidak dilekatkan. Nah, sedangkan happiness itu adalah kata benda. Jadi kalau kata benda itu berarti kan yang namanya benda sifat, punya karakteristik ya. Nah, sehingga yang paling sering dikenal di dalam psikologi itu ya, itu namanya happiness, kebahagiaan. Ya, kalau bahagia itu sifatnya gitu ya. Nah, makanya sebetulnya yang tepat itu adalah kebahagiaan. Nah, apa itu kebahagiaan ya? Jadi kebahagiaan itu adalah suatu keadaan perasaan yang menunjukkan kesenangan atau kepuasan yang dialami oleh seseorang. Nah, dan ini bukan merupakan ciri kepribadian yang bertahan lama, tetapi dia akan berubah ya seiring dengan perubahan kondisi yang dialami. Nah, jadi yang namanya kebahagiaan, makanya tadi dikatakan relatif, dia bukan bagian dari kepribadian. Jadi kalau sudah masuk bagian kepribadian itu biasanya melekat lama ya. Tapi kalau yang namanya bahagia itu, kebahagiaan itu bisa jadi berubah-ubah ya. Kondisinya akan berubah-ubah tergantung kondisi yang dialami.
Nah, seperti halnya misalkan kejadian kita nih yang sedang dihadapi itu ya pandemi COVID ini ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwa dengan adanya COVID ini pasti kemungkinan besar kebahagiaan orang itu akan mengalami penurunan, gitu ya, akan menurun. Kenapa? Karena banyak yang kehilangan pekerjaan misalnya ya, kemudian apalagi mendapatkan tugas yang lebih berat seperti misalkan yang bekerja di dunia kesehatan misalnya ya sebagai tenaga medis. Nah, itu kan sekarang itu yang paling berat pekerjaannya itu adalah tenaga medis ya. Nah, kemudian guru juga mungkin ya sekarang kan dengan tuntutan belajar yang daring, sementara fasilitas juga banyak keterbatasan. Nah, ini masing-masing merasakan masalah-masalah itu ya. Sehingga wajar kalau di situ menganggap bahwa pandemi ini teh bikin orang susah misalnya ya. Nah, tetapi ada satu hal yang mengejutkan Bapak Ibu. Ya, saya mencoba mencari beberapa data ya dari hasil riset yang terbaru. Ya, karena memang kan pandemi baru sekarang ya 1 tahun terakhir. Nah, artinya kondisi ini kalau misalnya kita memperkirakan bahwa orang pada saat pandemi ini banyak mengalami kesulitan, nah betul tidak? Nah, kita coba cari jawabannya itu melalui hasil riset yang sudah dilakukan oleh para ahli ya. Nah, jadi kebahagiaan itu tadi sekali lagi sangat tergantung pada kondisi dan faktor yang mempengaruhinya. Dan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman emosional masa lalu. Nah, kalau orang yang dulunya itu terbiasa mengeluh misalnya ya, terbiasa kalau misalkan kan ada orang yang senangnya itu berinteraksi dengan orang lain ya di luar, nggak begitu senang di rumah. Nah, pasti itu akan merasa tersiksa ya. Bahkan saya pernah ada ini cerita teman saya, salah seorang teman saya, ketika masa PSBB awal, itu saking dia tidak bisanya tinggal di rumah, karena memang orangnya itu mobile ya, seringkali keluar ya, sering berinteraksi dengan orang lain di luar, sampai untuk mencari kesempatan supaya bisa keluar itu, dia bikin surat surat izin untuk keluar kota. Di surat izinnya itu dituliskan akan mengirimkan APD ke rumah sakit tertentu di luar kota gitu ya. Sampai sebegitunya. Karena apa? Karena dia sangat merasa sangat bosan gitu. Sampai pernah datang ke rumah, kemudian dia curhat gitu ya. Ini kayak kepala saya tuh seperti mau pecah katanya. Saking tidak tahannya saya menghadapi situasi ini. Makanya saya tuh udah selama saya di PSBB sekarang itu katanya saya sudah sekian kali keluar katanya. Memang melanggar aturan, tapi udah gimana lagi daripada saya stres katanya. Kan? Terus artinya situasi yang dialami itu membuat dia tidak bahagia, membuat dia tertekan, dan ketertekanan ini menjadikan dia tidak nyaman gitu ya. Ibu, Bu Nani, ya? Waktunya tinggal 2 menit lagi, Bu. Oh gitu? Iya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin ini yang bertanya kita kasih kesempatan 1 orang aja ya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung via chat ya. Dituliskan pertanyaannya, nanti saya bantu bacakan supaya dijawab oleh Bu Nani. Baik, ini saya akan akan saya flash aja ya cepat. Nah, ini hasil riset yang dilakukan itu ternyata ya. Jadi kejadian pandemi yang dialami oleh masyarakat di dunia ini ya. Nah, ini membuat kita jadi ya sedikit tertegun juga gitu ya. Ternyata yang oleh kita dianggap mungkin pandemi ini sesuatu yang menyulitkan, malah ini pada beberapa dalam hasil survei ini ya, ini surveinya dilakukan dari bulan Juli ya sampai bulan Agustus 2020, melibatkan lebih dari 19.000 ya, hampir 20.000 orang dewasa berusia 18 sampai 74 tahun. Itu di 5 benua yang diikuti oleh 27 negara. Dan ternyata
kebahagiaan yang dialami oleh mereka di masa pandemi ini terjadi pergeseran gitu ya, yang tadi awalnya itu hubungan umum dengan orang lain itu menjadi yang paling prioritas ya. Nah ternyata pada saat pandemi ya, setelah pandemi itu justru yang kebahagiaan itu bagian nomor satu itu apabila mereka sehat. Nah kemudian yang kedua hubungan dengan pasangan. Kalau di awalnya hubungan dengan orang secara umum, tapi sekarang dengan pasangan. Karena mungkin itu yang paling sering berinteraksi ya. Kemudian yang ketiga, posisi ketiga itu dengan anak-anak ya. Yang keempat, terasa bahagia apabila hidup ini lebih bermakna. Kemudian kondisi hidup seperti ekonomi, kemudian kondisi sulit yang bersifat material itu ternyata itu ada di posisi bawah. Padahal pada sebelum pandemi itu waktu dan uang itu termasuk bagian yang diprioritaskan. Tapi pada saat pandemi, mereka tidak lagi memperhitungkan itu ya. Jadi di dalam penelitian ini ada 29 sumber yang menjadi sumber kebahagiaan bagi manusia ya. Nah, ternyata itu yang top 5 ini ya, top 5 ini adalah bagian yang ini, kesehatan, hubungan dengan pasangan, anak-anak, dan hidup itu merasa hidup lebih bermakna, hidup ya. Nah jadi ada pergeseran ya, ada pergeseran pola berpikir masyarakat gitu, karena karena mereka berhasil adaptasi ya terhadap situasi yang terjadi saat ini, sehingga yang tadi kita perkirakan akan dianggap menyulitkan, akan dianggap tidak menyenangkan, justru tidak terbukti gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam level saja itu menunjukkan kondisi itu ya. Kalau sekarang kita bukan ya kondisi yang kita alami dengan kesibukan kita menghadapi anak misalnya, banyaknya tanggung jawab yang harus menjadi pekerjaan tambahan kita misalnya selama pandemi ini sebetulnya tidak beralasan ya, tidak cukup beralasan ya. Ini yang lucunya ini ada negara yang mengalami penurunan tingkat kebahagiaan ya. Nah ini terutama ini di wilayah Eropa ya dan Afrika nih. Nah tapi kalau yang Asia itu di Asia ini ada sebenarnya ada juga ada perwakilan dari yang Afrika juga ya, Turki juga kan di situ ada. Cina nih, Cina nomor 1. Ya, dia tuh mengalami peningkatan itu nomor 1. Ini nggak tahu apakah mereka berhasil menjual vaksinnya gitu ya, begitu banyak vaksin yang diberikan oleh Cina dan merasa sejahtera. Wallahu alam itu cuma ya itu hanya joke saya gitu ya. Tapi Cina ini mengalami peningkatan tertinggi gitu ya dibandingkan negara-negara yang lain. Malaysia indeks kebahagiaannya itu ketiga ya kalau dibandingkan dari 27 negara tadi. Oh iya. Jadi Cina itu lagi bahagianya gitu ya Bu ya sekarang, meskipun lagi awalnya datang pandemi kan dari sana gitu ya Bu ya. Ya betul. Iya. Nah, kebetulan karena waktu kita sudah habis juga, Ibu, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab aja untuk satu orang penanya ya, Bapak Ibu, karena waktu kita juga sangat terbatas. Silakan kalau misalkan ada yang bertanya boleh via chat, nanti saya bantu tanyakan kepada Ibu Nani. Atau mungkin ada yang langsung ingin bertanya mungkin ya, kalau misalkan via chat gak kerasa mungkin nanyanya gitu. Boleh angkat tangan. Nah ini Ibu udah ada satu yang angkat tangan, Ibu Iis Maisah. Silakan boleh menyalakan. Ya, silakan Ibu Iis Maisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya sebagai orang tua kadang-kadang memiliki sifat tega ya sama anak. Ini merupakan dasar mungkin agar orang tua untuk selalu memenuhi permintaan anak. Untuk mengatakan tidak, kadang takut menimbulkan masalah dan rasa bersalah pada orang tua. Kadang orang tua berpikir kami bekerja untuk anak, ya. Secara otomatis
kebutuhan anak harus kami penuhi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah semua permintaan anak itu harus selalu dituruti? Dan adakah dampak negatifnya bagi perkembangan anak? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gitu Bu Nani katanya. Apakah kita harus selalu menuruti keinginan anak? Baik, ini dengan Ibu siapa tadi Teopi? Mohon maaf. Bu Iis Maisah. Bu Iis. Baik, Ibu Iis. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Apakah ketika ada permintaan anak itu harus selalu dipenuhi? Apakah ketika tidak dipenuhi, itu akan berdampak negatif pada anak? Nah, Ibu, kalau kita lihat dalam kenyataan hidup ini kan kita tidak selalu menghadapi situasi di mana apa yang kita inginkan itu selalu terpenuhi gitu ya. Tapi ada kalanya kita harus menunda dulu keinginan itu, dan ketika untuk mencapainya itu perlu upaya gitu ya. Bukan berarti ketika kita tidak memenuhi itu kemudian akan membuat anak menjadi muncul masalah pada anak, enggak. Justru anak juga harus belajar ya, harus belajar bahwa mereka pun ya harus paham bahwa situasi itu tidak selalu berpihak pada dirinya gitu ya. Ada kalanya dia memang mendapatkan situasi yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dan itulah gambaran di dalam kehidupan yang nyata gitu ya. Nah, kalau seandainya setiap keinginan anak itu selalu diberikan dengan mudah, tidak ada upaya dari si anaknya sendiri, nah justru si anak tidak akan belajar ya, tidak akan belajar menghargai pemberian misalnya, kemudian menghargai usaha ya, jerih payah gitu. Nah, jadi bukan berarti tidak dikabulkan, tapi kalaupun misalnya pasti itu kan naluri setiap orang tua ingin berusaha untuk memuaskan kebutuhan anak-anaknya, atau memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Nah, tetapi di dalam proses pemenuhannya itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Ada yang mungkin perlu kita penuhi secara langsung, tapi ada juga yang perlu mereka juga dilibatkan dalam prosesnya gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, ini kan kalau kita juga harus melihat usia anak ya. Kalau misalkan anaknya masih kecil, tentu saja semua kebutuhan yang diperlukan oleh mereka kita langsung siapkan, kita sediakan. Tetapi semakin bertambahnya usia anak, nah kita juga harus menyesuaikan ya, bahwa mereka pun harus belajar berproses gitu ya. Nah, karena keinginan itu kan sebetulnya jadi sumber masalah ya. Itu adalah problem. Nah, si anak harus diajak untuk belajar menyelesaikan masalah itu gitu ya, sehingga tidak semua selalu dihandle, selalu diselesaikan oleh orang tua gitu. Ini sebagai contoh misalnya ya. Ketika anak kita nih minta dibelikan sepatu misalnya ya, dibelikan sepatu. Nah, itu kan memang kita sebagai orang tua merasa bahwa itu adalah hak mereka untuk mendapatkan untuk dibelikan sepatu, untuk dipenuhi kebutuhannya misalnya. Nah, tetapi anak ini kan sudah besar nih. Nah, kita kan sudah mulai juga memberikan uang saku misalnya untuk dia. Nah, coba tidak ada salahnya ketika anak itu misalkan minta sesuatu, kemudian kita ajak diskusi. Apa keperluannya? Apakah ini mendesak atau tidak misalnya ya. Nah, kalau misalkan masih ada, kenapa harus beli? Mungkin si anak itu bisa belajar untuk menyampaikan alasannya gitu ya. Jadi jangan ketika ada keinginan langsung saja dikabulkan. Kita tanya dulu untuk apa? Apakah memang betul sudah merasa perlu gitu untuk memiliki barang tersebut. Nah, ini juga bisa menilai skala prioritas misalnya ya, mana yang penting, mana yang tidak penting. Kemudian selain itu kita juga diskusikan bagaimana untuk mendapatkannya. Biasanya kalau anak-anak remaja sekarang tuh kan kalau pengen beli barang itu yang biasanya kan mereka suka ngobrol dengan teman-temannya. Ada barang tertentu yang mungkin harganya agak cukup mahal misalnya, sehingga itu butuh uang yang tidak sedikit. Nah, kalau seandainya kita sampaikan misalkan, boleh nak, kamu boleh beli itu, tapi
kamu harus nabung dulu misalnya. Kamu kan punya uang jajan. Jadi itu harus ditanamkan juga bahwa mereka ketika ingin sesuatu harus ada usaha gitu. Supaya mereka juga belajar tanggung jawab. Karena ada sesuatu yang dia tuju, maka dia harus membuat rencana-rencana yang harus dia capai. Misalkan dia ingin beli sepatu. Harganya misalkan sepatunya itu 300 atau 500 ribu. Nah, dia punya uang saku berapa misalnya ya. Diberikan uang saku berapa. Coba tolong sisihkan, misalkan berapa kesanggupan dia menyisihkan sampai bisa mencapai harga itu. Atau misalkan sebagai stimulasi dari kita, stimulan dari kita bantu. Oke, misalkan nanti ibu tambahin deh. Kalau kamu pengen beli 500, nah kamu bisa nabung berapa dulu nih? Nanti sisanya ibu yang tambahin misalnya. Nah, itu seperti itu adalah salah satu contoh sederhana bagaimana kita memupuk tanggung jawab pada anak dan memberikan pengalaman kepada anak untuk melakukan problem solving gitu ya. Nah, ini yang seringkali terlupakan oleh para orang tua gitu ya. Karena tadi rasa tanggung jawabnya itu, karena saking tanggung jawabnya merasa bahwa semua kesulitan itu tidak boleh anak itu merasakannya, biar kami saja sebagai orang tua yang merasakan. Tapi justru di situ kesempatan belajar yang hilang untuk si anak gitu ya. Ya, jadi banyak banget ya Bu, meskipun anak kebutuhannya banyak, itu juga tergantung dari rentang perkembangannya ya. Ada anak usia dini, anak-anak, dan remaja gitu. Kalau misalnya remaja kan anaknya udah bisa berpikir ya Bu ya. Jadi harusnya dia bisa diajak planning gitu loh. Kalau misalkan dia mau beli sepatu, berarti kamu rencananya apa gitu. Kalau misalkan masih kurang, berarti kami coba bantu gitu ya sebagai orang tua. Nah, ini karena kami juga terbatas waktu ya Bapak Ibu gitu. Tadi kami di pertanyaan yang masuk ke kami itu banyak sekali, tapi sepertinya karena memang materi yang disampaikan Bu Nani ini belum selesai gitu. Tadi ada yang bertanya nih Bu, yang terakhir nih. Bagaimana sebenarnya mengatasi anak yang tidak bahagia karena orang tuanya tidak bahagia? Itu mungkin singkat saja Bu, seperti apa sebagai konklusi dari webinar parenting perdana hari ini. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak bahagia dan karena orang tuanya tidak bahagia gitu. Ini juga permasalahan yang seringkali ditemukan di lapangan ya. Ketika yang dirujuknya itu adalah masalah anak yang bermasalah, nah, ketika dicari tahu ya, kemudian digali informasinya, padahal sebetulnya yang bermasalah bukan anak tetapi orang tuanya gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya misalkan ketidakbahagiaan anak itu bersumber dari kondisi orang tuanya, maka itu harus orang tua harus memiliki kerelaan untuk apa? Untuk bekerja sama gitu ya. Karena tadi kan apa yang dilakukan oleh anak itu adalah imbas dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena anak itu kan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, sekalipun misalkan anak kita sudah remaja misalnya ya, remaja itu kan sebetulnya sudah bisa memilih sendiri, tetapi pengalaman mereka masa kecil ya itu kan sudah masuk ke alam bawah sadar mereka, dan itu tanpa mereka sadari itu pun mempengaruhi perilaku mereka, mempengaruhi kepribadian mereka gitu ya. Nah, jadi kalau ada anak yang kondisinya tidak bahagia seperti itu dikarenakan karena orang tua yang tidak bahagia, sebetulnya itu dua-duanya harus dipertemukan gitu ya, harus dipertemukan, dicari kira-kira inti permasalahannya itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, makanya kenapa di dalam bidang psikologi juga ini berkembang yang namanya konseling keluarga gitu ya. Jadi di dalam menyelesaikan permasalahan itu tidak hanya menghadapi orang yang selama ini menjadi sumber yang dirujuknya gitu ya. Nah, misalkan tadi kan yang dirujuknya itu anak karena dianggap bermasalah misalnya di sekolahnya atau di lingkungan teman bermainnya. Nah, tetapi setelah cari tahu ternyata sumber masalahnya dari orang tua. Nah, ini hanya begini. Ini yang seringkali kesulitan ya. Ketika orang tua yang kurang kooperatif, ketika diketahui bahwa masalah itu sebetulnya ada di orang tua dan orang tuanya tidak kooperatif. Nah, ini alamat yang sulit untuk diselesaikan gitu ya. Kecuali anak itu memang harus untuk sementara diungsikan dulu gitu ya, dialih tangankan dulu kepada pihak yang memang dinilai bisa membantu gitu ya, membantu untuk menyelesaikan masalah anak ini.
biasanya pihak keluarga gitu ya, keluarga terdekat. Nah, ini pernah juga terjadi dulu, dan ini salah satu rujukan dari pondok ini juga, dari DPA Iya. dulu. Ya, jadi memang untuk mengatasi anak yang tidak bahagia karena orang tua tidak bahagia juga ada banyak ya Bu pihak yang harus bekerja keras gitu ya. Kalau saya boleh menyimpulkan dari jawaban Ibu gitu ya. Bapak Ibu, ini banyak sekali yang bertanya dan masih ada juga yang raise hand juga, tapi mohon maaf belum bisa kami akomodasi. Mungkin bisa kembali bergabung di webinar parenting yang kedua yang selanjutnya ya Ibu. Kesimpulan yang bisa saya tangkap sih dari pernyataan yang Ibu Nani sampaikan kepada kita itu tadi adalah bahwa happiness is within ya Ibu. Happiness itu di-earn gitu. Bahwa kebahagiaan itu asalnya dari dalam kita gitu, dan kebahagiaan itu harus diusahakan gitu. Jadi tidak mungkin kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Kalau misalkan kita sebagai orang tua, sebagai guru pendidik mau berusaha untuk bahagia, maka insya Allah anak didik kita, anak kita juga akan merasakan efeknya seperti apa gitu. Dan bagaimana sebenarnya anak itu berlaku sekarang, itu tidak bisa efeknya itu dilihat dari sekarang aja, tapi coba kita lihat 10 tahun apa 5 tahun ke belakang gitu, apa saat kecil umur 3 tahun itu bagaimana sih pola asuh kita kepada anak kita, karena itu mungkin tidak terjadi saat anak kecil gitu, tapi terlihatnya sekarang gitu ya. Jadi bagi kita mungkin akan harus introspeksi lebih jauh ya ke belakang kalau ingin melihat sebenarnya kenapa sih gitu anak kita itu berlaku seperti saat ini gitu loh. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah sampai di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nani yang sudah rela meluangkan waktunya di malam minggu ini. Mungkin biasanya malam minggu Ibu bercengkrama ya bersama keluarga dengan anak-anak Ibu di rumah, juga dengan Ibu Bapak yang lain. Terima kasih yang sudah bertahan sampai akhir. Jangan lupa daftar hadirnya diisi lagi ya Ibu untuk menunjukkan kehadiran. Saya sangat senang sekali ini perdana, meskipun kami juga sangat mengakui ya bahwa perdana ini ada banyak kesalahan teknis, insya Allah akan kami perbaiki dan akan jadi lebih baik di parenting selanjutnya. Untuk menutup acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Link daftar hadir. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nani yang sudah meluangkan waktunya dan mau bersabar menghadapi kami semua. Terima kasih sudah berbagi. Saya juga nih ya. Ini mohon maaf materinya jadi ini ya tidak selesai, tidak sampai ini. Ya nggak apa-apa Bu. Nanti kalau ada bisa di-share nanti. Iya. Nanti di materinya akan di-share oleh kami kepada wali kelas sama pembina ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan aduh ini materinya saya tadi nggak dapat atau misalnya saya telat gabung seperti itu. Nanti termasuk rekaman dari webinar ini ya akan ada di YouTube. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan tadi mungkin agak lelah terus ingin langsung beristirahat, tidak apa-apa. Jadi karena recording ini akan tersedia di channel YouTube Darul Arkom Official. Itu. Ya, silahkan Bapak Ibu boleh leave meeting dan beristirahat di malam minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya Bapak Ibu. Iya Ibu. Iya, matikan aja Pak. Aduh.